Halo, perkenalkan nama saya Alvin Farana. Saya dari kelas PS 2020A. Di sini saya akan menjelaskan fikih keuangan kontemporer dari kredit syariah. Nah, teman-teman pasti nggak asing lagi sama yang namanya kredit gitu, apalagi kredit konvensional. Tetapi di sini saya akan membedah gitu tentang kredit syariah. Nah, buat teman-teman gitu ya, udah nggak asing lagi lah ya sama yang namanya kredit, dan banyak juga yang menggunakan namanya kredit syariah gitu, apalagi orang-orang yang muslim itu yang tahu kalau misalkan riba itu tidak diperbolehkan. Nah, di dalam kredit syariah ini tidak adanya riba, tetapi digantikan sama yang namanya fee atau kayak fee kayak keuntungan atau ujroh gitu. Yang pertama itu ada praktik atau lapangan kerja dari kredit syariah ini. Nah, kredit syariah ini hampir sama kayak konvensional, tapi kredit syariah ini memakai namanya syariat Islam dan tidak adanya riba. Dan tadi diganti sama yang namanya fee atau akad qard gitu. Atau ada juga kafalah dan juga ijarah. Nah, yang kedua, itu ada parameter dari fikih, riba, goro, dan maisir. Nah, seperti yang kita ketahui, riba itu di dalam Islam tidak diperbolehkan. Nah, di dalam kredit syariah ini tidak adanya riba, tetapi diganti sama namanya fee atau akad qard, akad ijarah, dan kafalah. Nah, pastikan bank itu didirikan untuk mendapatkan namanya profit. Nggak mungkin bank itu memberi pembiayaan atau memberi uang secara percuma dengan tidak mendapatkan profit gitu. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu adab etika Islam. Nah, kredit syariah ini tuh harus dipakai sesuai kebutuhan, bukan keinginan gitu, dan tidak berlebihan, tidak berperilaku konsumtif gitu. Jadi ketika kita mau beli sesuatu, ya harus barang-barang yang halal, terus juga harus sesuai dengan kebutuhan kita, jangan berlebihan, apalagi yang tidak kita butuhkan gitu. Nah, selanjutnya ada yang keempat. Empat ini adalah usul fikih dari kredit syariah. Usul fikih ini ada dalam surat Yusuf ayat 72. Di sini saya akan menampilkan ayatnya dan juga artinya surat Yusuf ayat 72. Nah, yang kelima itu ada kaidah-kaidah dari kredit syariah. Yang pertama itu semua berbentuk muamalah gitu. Nah, kredit syariah itu berbentuk muamalah gitu. Boleh dilakukan kecuali ada larangan yang mengharamkannya gitu. Nah, tadi kan riba haram gitu. Nah, di kredit syariah kan nggak ada riba, jadi ya diperbolehkan di dalam Islam, kecuali memang dalamnya ada riba, itu baru dilarang gitu ya. Nah, yang kedua itu keperluan dapat menduduki posisi darurat. Selanjutnya ada poin ke-6, yaitu makosyih syariah. Nah, makosyih syariah ini dikategorikan termasuk ke dalam kebutuhan tersyarat gitu. Dalam beberapa kondisi, kebutuhan kredit syariah ini bisa berubah menjadi hajiat gitu. Selanjutnya ada poin ke-7, yaitu akad-akad di dalam kredit syariah. Tadi saya sudah sebutkan juga akad-akad di dalam kredit syariah itu kayak ada kafalah, ijarah, dan juga qard gitu sebagai gantinya si riba ini gitu. Selanjutnya ada poin ke-8. Poin ke-8 ini adalah konsep fikih muamalah. Nah, konsep fikih muamalah ini ada rukun dan juga syarat dari kredit syariah. Yang pertama ada rukun-rukunnya, itu yang pertama ada penerbit kartu. Penerbit kartunya ini yaitu sebagai yang menerbitkan waktu
yang menerbitkan kartu seperti bank syariah ya. Terus yang kedua, kita sebagai pemegang kartu atau nasabah kita yang menggunakan kartu kredit syariah gitu. Yang ketiga adalah penerima kartu. Penerima kartu adalah toko atau merchandise yang kita ingin beli barangnya gitu. Terus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, tidak menimbulkan riba gitu, karena riba itu sudah jelas di Islam itu tidak boleh dan haram gitu ya. Yang kedua, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya kita beli narkoba itu nggak boleh kan ya. Terus kita beli misalkan babi itu nggak boleh. Nah pokoknya harus yang sesuai dengan syariat Islam gitu transaksinya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.